Selamat datang di seri video pelatihan survei GNSS bidang minyak dan gas bumi bersama saya Syafril Ramadan, Wijaiswara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Selamat belajar dan tetap semangat. Penentuan posisi 3 dimensi di atas permukaan bumi menggunakan GNSS memerlukan minimal 4 buah satelit GNSS atau GPS yang mengirimkan sinyal-sinyal dari satelit ke receiver GPS. Akan tetapi, terdiri dari apa sajakah sinyal dari satelit GPS yang sampai ke receiver GPS? Seperti sudah dijelaskan di awal, bahwa posisi 3 dimensi di atas permukaan bumi menggunakan GNSS atau GPS dapat dihitung dengan mendapatkan data sinyal dari minimal 4 satelit GNSS atau GPS. Pada sinyal GPS atau GNSS tersebut terdiri atas gelombang pembawa atau carrier wave yang terdiri dari gelombang L1, L2, dan L3. Kemudian menginformasi posisi satelit atau navigation message yang berisi data tanggal dan waktu GPS serta status GPS, data broadcast ephemeris yang terdiri atas data orbit satelit GPS yang teliti, kemudian data almanak yang berisi status dan data informasi orbit setiap satelit GPS yang valid untuk 2 minggu. Yang ketiga adalah penginformasi jarak yang terdiri atas kode P atau precise yang sudah dirubah menjadi kode Y dan kode CA atau clear access. Jarak yang dihasilkan dari kode P dan CA disebut juga sebagai pseudo range atau jarak semu. Hal ini disebabkan karena jarak yang dihasilkan merupakan hasil perkalian antara kecepatan cahaya dan beda waktu ketika sinyal dikeluarkan oleh satelit GPS dan diterima oleh receiver GPS. Perbedaan tersebut disebabkan karena ketelitian jam pada satelit GPS mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan receiver GPS, sehingga jarak yang dihasilkan disebut sebagai jarak semu atau jarak yang tidak sebenarnya. Secara umum, sinyal GPS atau GNSS dibawa oleh 3 gelombang pembawa, yaitu L1, L2, dan L3, di mana gelombang pembawa L1 membawa kode CA, kode P, dan navigation message. Gelombang L2 membawa kode P dan navigation message, dan gelombang L3 membawa kode clear access. Data-data ini kemudian dibawa oleh ketiga gelombang pembawa dari satelit menuju ke receiver GPS atau GNSS. Secara lebih spesifik, kode P atau precise yang dulunya bisa digunakan oleh publik dimodulasikan ke gelombang pembawa L1 dan L2. Namun, pada tahun 1994, kode P dirubah menjadi kode Y sehingga hanya bisa digunakan oleh pihak militer Amerika Serikat atau pihak-pihak tertentu saja yang memiliki akses. Jarak semu yang dihasilkan melalui kode P mempunyai tingkat presisi 0,3 meter. Sedangkan kode CA atau civilian access ataupun juga clear access dimodulasikan ke gelombang pembawa L1 dan L2 dengan tingkat ketelitian 3 meter. Pada perkembangannya, jarak antara satelit GPS ke receiver GPS yang awalnya hanya menggunakan pseudo range, sekarang telah berkembang dengan menggunakan gelombang pembawanya, yaitu dengan menggunakan jarak fase. Jarak ukuran dari satelit ke receiver GPS dengan menggunakan jarak fase dihitung dengan menggunakan rumus panjang gelombang dikalikan hasil ukuran fase total pada suatu epoch di waktu tertentu ditambah dengan nilai cycle ambiguity.
Pada awalnya, nilai cycle ambiguity dihitung secara konvensional. Akan tetapi sekarang setiap receiver GPS maupun GNSS dapat menghitung secara otomatis nilai cycle ambiguity sehingga penentuan jarak dengan fase dapat dilakukan dengan mudah. Berikut adalah perbedaan ketelitian antara pseudo-range dan data fase, di mana data pseudo-range menggunakan kode P mempunyai ketelitian 0,3 meter, dan untuk clear access ataupun untuk sipil bernilai 3 meter. Akan tetapi, untuk data fase, pada gelombang pembawa L1 mempunyai ketelitian 1,9 mm, dan pada gelombang L2 memiliki ketelitian 2,4 mm. Sehingga sekarang penggunaan data fase digunakan untuk penentuan posisi dengan tingkat ketelitian tinggi pada kegiatan survei dengan GPS maupun GNSS. Pada saat sinyal dari satelit GPS menuju ke receiver, tentunya terdapat beberapa kesalahan dan bias data GNSS ataupun GPS. Yang pertama adalah kesalahan pada satelit GPS yang terdiri atas kesalahan orbit atau ephemeris, di mana posisi satelit dalam orbit yang dilaporkan tidak sesuai dengan posisi satelit pada orbit yang sebenarnya. Yang kedua adalah kesalahan jam satelit, karena satelit GPS memiliki 4 buah jam atom, yaitu 2 jam atom cesium dan 2 jam atom rubidium. Sedangkan pada receiver GPS maupun GNSS hanya terdiri dari jam osilator kristal kuart yang berkualitas lebih rendah dibandingkan dengan jam atom pada satelit GPS. Kesalahan dan bias yang kedua adalah pada sinyal satelitnya, yang terdiri atas ambiguitas fase dan cycle slips. Pada ambiguitas fase telah dibahas di slide sebelumnya, sedangkan cycle slip sendiri merupakan sebuah fenomena di mana sinyal pada satelit GPS yang masuk ke receiver GPS tidak kontinu atau terputus-putus. Kesalahan dan bias berikutnya adalah akibat dari medium propagasi sinyal dari satelit GPS. Yang pertama adalah bias ionosfer. Lapisan ionosfer sendiri terletak antara 60 sampai 1000 km di atas permukaan bumi. Bias ionosfer sendiri terjadi karena pengaruh dari total elektron konten yang terjadi sebagai akibat besarnya intensitas radiasi matahari dan densitas gas pada lapisan tersebut, sehingga sangat berpengaruh besar pada kecepatan sinyal satelit GPS, sehingga mempengaruhi nilai ukuran jarak baik pseudo-range maupun jarak fase. Lapisan berikutnya adalah troposfer yang memiliki ketebalan 9 sampai 16 km. Yang sama halnya dengan bias ionosfer berpengaruh terhadap kecepatan sinyal satelit GPS. Kemudian, kesalahan yang terjadi akibat lingkungan pengamatan. Yang pertama adalah multipath, yaitu sebuah fenomena dari sinyal satelit yang tiba di antena GPS yang datang melalui 2 atau lebih lintasan yang berbeda. Dalam hal ini, satu sinyal merupakan sinyal langsung dari satelit GPS, sementara sinyal yang lain merupakan sinyal tak langsung yang dipantulkan oleh objek-objek lain di sekitar receiver GPS, seperti jalan aspal, gedung, mobil, danau, dan lain-lain. Kesalahan dan bias data dari GPS dan GNSS sendiri ada yang bersifat sistemik, dalam artian bisa dieliminasi pengaruhnya seperti kesalahan orbit dan jam satelit, dan ada juga yang hanya bisa direduksi pengaruhnya seperti pada medium propagasi dan lingkungan pengamatan. Umumnya, kegiatan untuk mengeliminasi dan mereduksi kesalahan dan bias data dari GPS maupun GNSS ini adalah dengan menggunakan metode diferensial relatif yang akan dibahas pada video selanjutnya.
GPS maupun GNSS terdiri dari segmen penyusun sistemnya, yang terdiri atas segmen satelit, yang kedua sistem kontrol, dan yang ketiga adalah segmen pengguna. Pada segmen satelit, setiap satelit mempunyai antena untuk mengirim dan menerima sinyal gelombang pada spektrum L-band. Dan setiap satelit dilengkapi dengan jam atom berketelitian tinggi untuk menentukan jam satelit, serta mempunyai sayap-sayap yang dilengkapi dengan sel matahari sebagai sumber energi. Konstelasi setiap satelit juga disusun agar satelit selalu terlihat di mana saja dan kapan saja di atas permukaan bumi. Secara umum, segmen sistem kontrol berfungsi untuk secara kontinu memantau dan mengontrol sistem satelit, menentukan dan menjaga waktu sistem GPS, memprediksi efemeris satelit serta karakteristik jam satelit, secara periodik meremajakan pesan navigasi dari setiap satelit, dan melakukan manuver satelit agar tetap berada dalam orbitnya atau melakukan relokasi untuk menggantikan satelit yang tidak baik apabila diperlukan. Monitor station yang berfungsi untuk mengamati secara kontinu seluruh satelit GPS maupun GNSS. Untuk kemudian, setiap data dari monitor station dikirimkan kepada master control station yang berfungsi untuk memproses data yang dikumpulkan monitor station guna memperoleh parameter-parameter dari orbit satelit dan juga waktu, serta parameter-parameter penting lainnya. Selain itu, juga terdapat pengontrolan satelit dan pengoperasian sistem satelit agar terus terjaga. Data dari Master Control Station kemudian dikirimkan ke Ground Control Station, di mana data dari Master Control Station berupa update ephemeris, clock data, dan kontrol parameter, kemudian dikirimkan oleh Ground Control Station untuk dikirimkan ke satelit-satelit GPS ataupun GNSS. Ground Control Station ini beroperasi secara otomatis dengan mengirimkan S-band kepada setiap satelit GPS maupun GNSS minimal 1 hari sekali. Berikut adalah peta sebaran dari monitor station, master control station, maupun ground control station, atau juga disebut sebagai ground antenna station di seluruh dunia. Sistem yang terakhir adalah sistem pengguna. Sistem pengguna ini secara umum terdiri atas receiver GPS maupun GNSS tipe navigasi. Receiver GNSS tipe navigasi ini umumnya memberikan ketelitian posisi yang tidak begitu teliti, yaitu di atas 3 meter, dan biasa digunakan untuk kegiatan navigasi pada suatu lokasi yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Tipe yang kedua adalah tipe geodetik. Pada tipe ini, ketelitian posisi yang dihasilkan antara milimeter sampai dengan desimeter tergantung dari metode yang digunakan. Tipe geodetik umumnya digunakan untuk kegiatan penentuan posisi berketelitian tinggi.